Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM akan mempresentasikan mengenai materi menilai kondisi ekonomi. Namun sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Rosalia Malinda, yang kedua yaitu Nurulande Prihatin, yang ketiga yaitu Nanda Ayu Yulianti, yang keempat Oktaviana Rosadi Salu, yang kelima Amelia Putri Anandia, dan yang keenam Asfa Zulfanda. Materi yang pertama yaitu dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja bisnis. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Kadangkala pertumbuhan ekonomi kuat dan pada saat yang lain pertumbuhan ekonomi relatif lemah. Indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator alternatif dari pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran. 4 jenis pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengangguran fractional atau fractional employment, lalu yang kedua yaitu pengangguran musiman atau seasonal employment, yang ketiga yaitu pengangguran siklus atau cycle employment, lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu pengangguran struktural atau structural employment. Lalu selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai dampak dari inflasi. Inflasi atau inflation adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar lagi dalam beban operasi suatu perusahaan. Pendapatan suatu perusahaan juga tinggi selama periode inflasi tinggi karena banyak perusahaan yang menggunakan harga yang lebih tinggi guna mengoperasikan beban yang lebih tinggi. Jenis inflasi. Inflasi dapat diakibatkan dari kejadian tertentu dalam menaikkan biaya produksi. Yang pertama yaitu inflasi yang didorong oleh biaya cost atau cost push inflation, terjadi ketika perusahaan mengenakan harga yang lebih tinggi karena kenaikan biaya. Lalu yang kedua yaitu inflasi yang ditarik oleh permintaan atau demandful inflation, terjadi karena harga produk dan jasa tertarik ke atas karena permintaan konsumen yang kuat. Dampak dari tingkat bunga. Perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari penanaman modal dengan modal yang ditanam tersebut dalam periode waktu tertentu atau dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah uang yang harus dibayarkan untuk penggunaan suatu modal dengan modal yang digunakan. Macam-macam dampak dari tingkat bunga. Yang pertama yaitu dampak terhadap beban perusahaan. Perusahaan memantau ketat tingkat bunga karena tingkat bunga menentukan jumlah dari beban yang harus dikeluarkan oleh bisnis jika perusahaan meminjam uang. Yang kedua yaitu dampak terhadap pendapatan perusahaan. Beberapa produk yang dijual oleh perusahaan pada umumnya dibeli secara kredit. Apabila tingkat bunga meningkat, maka cicilan yang dibayar setiap bulan menjadi lebih tinggi dan juga kenaikan tingkat bunga mengakibatkan penurunan permintaan. Lalu yang ketiga yaitu bisnis global atau kapitalisasi kondisi ekonomi global. Permintaan akan produk suatu perusahaan bergantung pada pertumbuhan ekonomi di tempat produk itu dijual. Negara-negara berkembang memiliki potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi karena negara-negara tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi yang ada. Bagaimana harga pasar ditentukan? Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga yang dikenakan oleh perusahaan untuk produk-produknya atau yang memengaruhi pendapatan perusahaan, dan dalam harga yang dibayarkan oleh perusahaan untuk perlengkapan dan bahan baku atau yang memengaruhi beban operasi perusahaan. Harga produk dan perlengkapan dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran. Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga. Yang pertama yaitu schedule permintaan untuk suatu produk, yang kedua yaitu schedule penawaran untuk suatu produk, lalu yang ketiga hubungan antara permintaan dan penawaran, yang keempat atau yang terakhir itu dampak dari perubahan dalam schedule permintaan. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar.
permintaan pelanggan oleh perusahaan dapat berubah sehingga menimbulkan harga pasar yang baru. Pergeseran dalam schedule permintaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama penghasilan pelanggan. Tingkat pertumbuhan ekonomi memberikan hasil yang tinggi, memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelanggan. Lalu yang kedua, preferensi pelanggan. Ketika preferensi atau selera pelanggan untuk produk tertentu berubah, maka kuantitas permintaan akan produk tersebut oleh pelanggan akan berubah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu beban produksi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga keseimbangan adalah perubahan dalam beban produksi. Pengaruh pemerintah terhadap kondisi ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam rangka mengatur pengeluaran dan pendapatan dalam anggaran belanja negara dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan adalah milik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam.